Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Baik. Sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa dan bernyanyi. Ayo anak-anak, silakan pimpin kita dalam doa dan nyanyi. Silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Mari kita bernyanyi di dalam dunia 3 daya. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Api yang sempit, hidup bergoyang. Mari kita berdoa. Dan terima kasih atas berkat pertolongan-Mu sejak dari tadi hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami semua. Tuhan, dan teman-teman kami semua. Ya Tuhan, Anda yang hidup anak ini, mereka terus dan penembus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Ya, silakan pulang. Baik, sebagai negara Indonesia yang punya rasa nasionalisme, sebelum kita mengawali pembelajaran kita akan bernyanyi lagi dengan lagu Warga Pancasila. Siapa yang pimpin kita? Maju ke depan. Ya, silakan. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, bagus. Ke belakang. Baik, sebelum kita mulainya lagi pembelajaran kita, saya absen dulu ya. Lolan gule, Ada Pak, Tanian gule, ada Pak, Elsa gule, ada Pak, Fabian gule, ada Pak, Alvaro gule. ada Pak, Baik. Hadir semua ya? ada. Bagus. Baik, materi sebelumnya yang masih kalian ingat apa? Membuang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melakukan pembelajaran baru dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan menonton video tentang benda-benda di sekitarku dan secara langsung menganalisis perbedaan benda hidup dan benda mati. Dengan mengamati benda melalui tayangan video, jadi untuk anak-anak kami harus memahami. Nanti setelah mencermati video ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk anak-anak kami. Jadi dengan video ini kita dibantu untuk mempelajari materi kita pada hari ini, di mana dengan begitu banyak benda di sekitar kita, kita akan secara langsung belajar dari benda-benda di sekitar kita semua ya. Jadi saya sebelum mulai menonton video ini, kita adakan tepuk semangat dulu.
Tepuk semangat. Terus dengan rasa semangat kita akan belajar dan kita akan melihat menonton bersama video tentang benda-benda di sekitarku. Ini di dalam video ini ada beberapa pengalaman atau hal yang kita bisa dapatkan dengan menonton video tersebut. Kita akan melihat bersama. Di fokus ya. Pak menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Five, four, three, two, one. Oke, fokus ya. Kita pilihnya di depan. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Citra di sini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Pasti adik-adik benda-benda di sekitar kita itu memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, benda di sekitar kita itu ada benda hidup, ada benda mati adik-adik. Benda hidup itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati di sekitar kita itu ada banyak sekali. Contohnya batu, gelas, buku, handphone, televisi, dan lain sebagainya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang adik-adik. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya itu termasuk benda adik-adik? Bagaimana dengan panas? Apakah itu juga termasuk benda? Nah, cahaya dan panas itu bukanlah suatu benda adik-adik. Cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang. Nah, di sini kita
akan mengamati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Nah, kita akan melingkari mana gambar yang bukan termasuk benda. Ingat ya adik-adik, benda tadi menempati ruangan, lalu bisa ditimbang. Nah, di sini apakah panas api unggun itu termasuk benda? Untuk panas api unggunnya sendiri tidak termasuk dalam benda adik-adik, karena ini tidak menempati ruang, tidak bisa ditimbang. Apakah minyak goreng termasuk benda? Ya, minyak goreng itu termasuk benda adik-adik. Lalu cahaya lampu, apakah itu termasuk benda? Cahaya lampu itu bukan termasuk benda. Ember itu termasuk benda atau bukan benda ya? Ember itu benda adik-adik. Es, bagaimana ya es ya? Es termasuk benda karena memiliki massa dan menempati ruangan. Balon adik-adik, balon ini juga benda. Kalau suara itu bukan benda adik-adik karena suara itu tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Radio ini termasuk benda. Hewan juga termasuk benda hidup. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekitarmu adik-adik. Benda-benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Lalu apa ya kelompok benda itu? Nah, benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu bisa warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, ukuran itu adalah ada yang besar ya, ukuran benda itu beragam, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi dari ukuran saja itu ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang dan ada benda yang pendek. Benda-benda di sekitar kita itu juga mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk benda di bawah ini ya. Bentuk benda ini bermacam-macam. Ada yang bola, ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang prisma dan lain sebagainya. Jadi bentuknya saja bermacam-macam. Lalu benda-benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini ya. Warnanya bermacam-macam adik-adik, benda-benda di sekitar kita. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, putih, dan lain sebagainya. Perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu adik-adik. Kalian bisa kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkannya berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, di sini Kak Citra mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan warnanya. Nah, Kak Citra pilih warna putih. Nah, benda warna putih mungkin bisa lantai keramik, buku tulis, buku gambar, papan tulis, dan eternit. Lalu Kak Citra kelompokkan benda yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Nah, di sini Kak Citra pilih bentuknya lingkaran. Nah, ada jam dinding, ada bola, uang logam, kompas, tutup tempat minum, dan lain sebagainya. Lalu kelompok yang ketiga Kak Citra berdasarkan ukurannya. Nah, Kak Citra pilih yang ukurannya besar. Jadi bisa pilih yang sedikit, jadi bisa langsung disaksikan ya.
Oke, baik. Sudah diperhatikan dari awal tadi video pembelajaran kita. Jadi di sana sudah banyak hal yang sudah kita temukan dari video tersebut. Berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa hal yang sudah kita ketahui, di mana benda-benda di sekitar kita sudah dijelaskan satu persatu dari tadi ya. Sudah diperhatikan dengan baik? Sudah. Baik. Jadi dari beberapa tayangan video di atas ada beberapa pertanyaan di sini saya ajukan ya. Apa saja benda-benda yang kamu lihat di tayangan video tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan. Benda adalah segala sesuatu menempati ruang dan mempunyai massa. Iya. Massa benda diukur dengan cara Ya. ditimbang. Ya, benar. Oke, si Fabian sudah mengenali itu artinya apa itu benda. Selanjutnya, apakah benda itu? Dari yang sudah kalian tonton, itu video yang sudah dicermati dengan baik, apakah itu benda? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup karena menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda. Ya, benar sekali. Silakan dulu. Bagus. Ini sudah dicermati dengan baik. Inilah hasilnya kalau pembelajaran kita pada hari ini dicermati dengan baik. Jadi dengan bertambahnya ilmu, maka generasi seperti kalian ini nanti menjadi anak-anak yang sukses. Nah, sekarang sebelum kita membagikan kelompok dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, saya akan membagi tiap kelompok di sini ya. Jadi sebelum kita membagi kelompok, kita harus tertib ya, dengan mengerjakan nanti lembar LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi sebagai tugas kelompok masing-masing. Jadi di sini Bapak akan bagikan untuk anak-anak kami itu mulai dari kelompok 1 ya, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi dengan lembar kerja ini Bapak untuk kalian saya mengharapkan untuk diisi dengan baik sesuai dengan materi yang sudah kita saksikan bersama ya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sebelum diisi perhatikan dulu. Di LKPD itu ada nanti nama-nama. Silakan tulis nama setiap kelompok dan kerjakannya. Nah, sekarang untuk menjawab di lembar kegiatannya, coba didiskusikan bersama. Saya beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan diisi ya. Ada yang perlu dipertanyakan? Apa? Pulpen. Oh iya, ini pulpen. Nah ini, siapa yang tidak perlu ini pulpen? Ampun, ini bisa nanti gantikan sama teman, pinjamkan ya. Baik, silakan diisi ya. Pertama, tuliskan nama setiap kelompok ya. Ada 3 orang, 3 orang ya.
ya, silakan berdiskusi dengan teman dengan tertib ya. Jawab anak rumah ini apa? Oke, coba diperhatikan teman-teman. Yo, ya. Apakah bisa suara yang menurut teman yang sudah digunakan? Udah siap? Untuk yang satu udah siap? Untuk bagaimana? Masih diskusikan ya? Oke, silakan didiskusikan. Masih ada waktu. Oke, kelompok satu tenang ya. Biar kelompok 2 dan 3 fokus untuk menjawab ya. Ya, oke, kelompok 3 sudah siap. Tinggal kelompok 2 ya. Yang sudah siap tenang. Jangan sampai konsentrasi kelompok 2 terganggu ya. Masih ada waktu untuk kelompok 2 untuk mengerjakan.
Baik. Untuk yang sudah siap, sudah ditulis namanya, coba perhatikan dulu namanya, jawabannya apakah sudah benar sesuai dengan hasil diskusi bersama. Coba dicek ulang jawabannya. Silakan dicek ulang ya. Sudah semua yang ditulis. Baik. Kelompok yang pertama, silakan maju ke depan, silakan bacakan hasil dari diskusi dengan teman-teman. Ya, satu orang saja. Oke, silakan maju ke depan. Siapa utusannya dari? Ya. Ayo silakan. Oke, tenang ya. Yang lain tenang, harap tenang, jangan ribut. Oke, silakan. Nama kelompoknya dulu dibacakan. Nama-nama kelompok 1 Yusra, 2 Revina, 3 Lora. 1. Tinggi badan. Jenis alat ukur yang digunakan, meter untuk mengukurkan. 2. Bagian yang diukur, panjang lingkar pinggang. Jenis alat ukur yang digunakan, meter. 3. Bagian yang diukur, panjang meja di kelas. Jenis alat ukur yang digunakan, penggaris. 4. Bagian yang diukur, panjang lompatan teman kelompokmu. Jenis alat ukur yang digunakan, meter. 5. Bagian yang diukur, lebar papan tulis. Jenis alat ukur yang digunakan, penggaris yang panjang. Nomor 6. Bagian yang diukur, panjang halaman sekolah. Jenis alat ukur yang digunakan, meter khusus. Ya, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang saya berikan kesempatan untuk kelompok 2. Utusan dari kelompoknya silakan di depan. Ayo maju ke depan siapa? Ayo siapa sih? Ayo salah satu, silakan bacakan saja. Ayo depan. Ayo depan silakan ayo. Silakan kamu. Ayo silakan bacakan saya. Ayo.
didiskusikan. Oke, tunggu dulu, masih didiskusikan untuk kelompok 2. Silakan sekarang yang kelompok 3. Ayo maju ke depan. Ayo ke depan. Kita akan bacakan. Nama-nama kelompok 1 Andreas, 2 bagian tidak Alvin. Ya, silakan. Bagian yang diukur, tinggi badan. Jenis alat ukur yang digunakan, sentimeter. Panjang lingkar pinggang, 20 cm. Panjang meja di kelas, 2 meter. Panjang lompat teman kelompoknya, 1 meter. Lebar papan tulisnya, 4 meter. Panjang halaman sekolah, 50 meter. Ya, bagus. Ke belakang. Sekarang saya beri kesempatan untuk kelompok 2. Gimana hasil diskusinya? Kelompok 1 dan 3 sudah tampil ya, sudah menunjukkan hasil diskusinya. Sekarang kita menunggu hasil diskusi kelompok 2. Ayo kelompok 2 semangat. Oke, silakan. Sudah siap? Oke, silakan. Bacakan dulu nama kelompoknya. Nama-nama kelompok: Valentino, Tania, Elsa. Ya, terus. 1. Tinggi badanmu, 20 meter. 2. Panjang lingkaran pinggangmu, Ya, terus. 25 cm. Ya, oke. 3. Panjang meja di kelas, 95 cm. 4. Panjang lompat teman kelompokmu, 10 cm. 5. Lebar papan tulis, 25 cm. 6. Panjang halaman sekolah, 50 meter. Oh, terus lihat ke belakang. Ya, demikian ini penampilan dari hasil kelompok 2 ya. Jadi sekarang dari ketiga kelompok yang sudah saya berikan, hasil jawabannya ada yang berbeda ya. Jadi dari hasil diskusi masing-masing terdapat beberapa perbedaan. Itu bukan hal yang membuat kita tidak semangat lagi untuk belajar. Jadi dalam hal ini untuk kegiatan pembelajaran kita sudah menguasai dari apa yang saya sampaikan tadi dalam materi ini. Jadi ini kita akan melanjutkan mengerjakan soal evaluasi. Jadi
Saya akan bagikan nanti setelah kalian sudah mengerjakan LKPD yang pertama, ada kegiatan kita lagi untuk mengevaluasinya. Dari hal yang sudah kalian kerjakan, ini menyangkut tentang alat ukur ya. Jadi tadi di dalam video sudah dijelaskan beberapa alat ukur. Jadi ini saya sudah bawa tadi alat meter. Kalian sudah melihat ini? Sudah. Nah, jadi ini alat ukur yang kita gunakan saat mengukur benda. Jadi benda-benda di sekitar kita itu ada banyak sekali. Jadi untuk mengetahui ukurannya kita menggunakan alat bantu seperti ini, meter ya. Ini gambarnya di atas, ada dua jenis. Nah itu ada lagi alat ukur penggaris. Kalian sudah lihat ini bentuknya. Dan alat ukur untuk kain juga ini ada. Ini di samping sudah lihat. Jadi dari apa yang kalian diskusikan itu sudah menyangkut beberapa jawaban yang ada di atas sini. Sudah paham? Sudah. Bagus. Jadi sekarang kita akan melakukan pembelajaran evaluasi ya. Nah, di sini saya bagikan ya dari kelompok satu ini. Dulu, dua, dan kelompok tiga. Nah, kan di sini nama kelompok lagi ya. Silakan tertib untuk berdiskusi ya. Jadi saya beri waktu 10 menit untuk mengisi ya. Ayo silakan didiskusikan. Kenapa ini? Ayo silakan didiskusikan. Oke, silakan dekatkan mas teman. Yang bicara. Isi dengan baik. Pastikan mengisi benar. Ya, apa lagi? Mana tahu ada lagi? Yang hanya apa saja? Apa saja benda? Dikasih koma. Diuraikan 1, 2, 3 bisa yang sini saja. Kenapa ini? Lagi. Selain jangan yang pas. Inilah kata-katanya. Bisa diuraikan 1, 2, 3, 4 kasih nomor.
Tadi masih ingat kan di waktu saya tampilkan video, berarti di sana ada banyak benda-benda di sekitar kita. Jadi masih ingat? Sudah Kak. Oke, silakan. Tenang ya, yang sudah siap tenang dulu. Kita menunggu hasil diskusi dari kelompok 3 dan kelompok 1. Harap tenang ya, tertib. Nanti yang bacakan. Sudah siap Kak. Oke. Sudah siap tenang. Kita menunggu hasil dari kelompok 3. Sudah siap semua? Sudah. Coba dicek dulu atau masih ada yang ditambahkan. Mari cermati jawabannya. Kelompok 3 sudah Udah. siap? Siap. Baik, kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dari soal evaluasi. Coba kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan. Yang lain tenang ya. Nama-nama kelompok. 1. Revina. 2. Gisela. 3. Lola. 1. Amatilah benda-benda di sekitarmu. 2. Tuliskan benda-benda yang ada di sekitarmu. Jawabannya: buku, meja, papan tulis, kursi, pulpen, jendela, meja kelas, pintu,
Oke. Silakan ke belakang. Baik. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 3 menampilkan hasil diskusi. Silakan. Nama kelompok Andreas Fabian Alvin. 1. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Tong sampah, sapu, jam, skop, uang sekolah, kursi, besi, baju, sepatu, pintu, meja, papan tulis. Ya. Oke, silakan di belakang. Nah, baik. Dari hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan, anak kami semua dengan antusias sudah memberikan jawaban yang tepat, benar, dan luar biasa ya. Antusiasnya hari ini dengan pembelajaran kita, pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan dengan baik. Saat ini untuk anak-anak kami semua sebagai hasil dari semua kegiatan belajar kita pada hari ini, dengan kita sudah belajar, kita bisa memahami apa itu benda-benda di sekitar kita. Jadi dari beberapa yang sudah kalian jawab dari soal dan LKPD yang Bapak berikan untuk kalian, nanti kalian sudah bisa menguasainya. Meskipun tidak sepenuhnya, jadi inilah gunanya kita belajar untuk menambah ilmu. Dengan ilmu yang sudah didapatkan hari ini, kita kembangkan di hari esok dan seterusnya. Sehingga kita bisa sukses dengan belajar dan memahami setiap apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini saya ajak kalian semua untuk tetap semangat belajar. Jadi dari hasil yang sudah kita pelajari hari ini, jangan hanya di sini saja. Mungkin bisa ditambahkan dengan hal baru. Mungkin ada hal baru di esok hari dengan cara mengenal benda-benda di sekitar kita. Mungkin ada sesuatu yang baru kalian lihat, ada sesuatu yang baru kalian temukan. Berarti itu kalian bisa membedakan mana ini benda, mana itu yang bisa digunakan atau benda hidup dan benda mati. Berarti kalian sudah bisa membedakan mana benda hidup dan benda mati? Sudah. Bagus. Jadi itulah poin pertama yang sudah kita capai hari ini dengan belajar, dengan mencermati. Mungkin saya tadi sudah menampilkan video. Jadi dengan video tadi sudah semuanya paham ya? Paham? Dan mengerti. Nah, sekarang kita ya, ini refleksi ya untuk kegiatan hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan. Apakah kalian menemukan kesulitan saat mempelajari benda-benda di sekitar kita pada hari ini? Ada kesulitan? Tidak. Apa yang masih belum dipahami? Adakah sesuatu yang masih belum dipahami dengan cermat? Mungkin dari beberapa yang sudah saya sampaikan atau dari yang sudah saya tampilkan, ada beberapa hal yang tidak dipahami dengan cermat. Tidak? Tidak. Jadi semuanya sudah paham. Nah, sekarang untuk hari ini kita harus mensyukuri itu semua. Dengan berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik dan tentram ya. Jadi tidak ada kekurangan satu apapun. Kita memulainya dari awal sampai akhir dengan penuh semangat, dan seterusnya mari kita terus semangat untuk belajar, untuk mengejar mimpi di hari esok, karena cita-cita kalian ini semua pasti ingin sukses ya. Nah, dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan ini, kita akan menutup kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup, kita akan menyanyikan lagu ya. Langsung ini kita akan menutupnya dengan menyanyikan lagu dan berdoa.
Jadi saya minta untuk ke depan yang membuat kita bisa. Siapa? Tahu apa? Ya, silakan ini yang di depan. Ini dan berdoa. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Sungguh ku bangga Bapak Tiga ya. Sungguh ku bangga Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu sejak dari tadi kami sudah belajar hingga sampai saat ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau pulang, berkati kami di jalan, jauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya inilah doa anakmu ini demi Kristus Tuhan kami, Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Nah, silakan ke belakang. Nah, baik, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan kalian bisa pulang setelah ini dan kirim salam buat orang tua di rumah. Kiranya kita diberkati Tuhan senantiasa. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, Yaum. Yaum.